resilient, tangguh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga besar GPDI RCD, dimanapun berada, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Kita baca demikian: perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi berapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka terpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sampai meneguhkan jemaat di situ. Kita melihat dalam pasal yang baru kita baca, kita melihat bahwa dalam bacaan kita itu terjadi konflik yang terjadi antara Paulus dan Barnabas. Keduanya merupakan penginjil yang memberitakan kabar baik, kabar keselamatan Allah di berbagai daerah. Saat itu mereka ingin kembali untuk mengunjungi tempat-tempat yang mereka sudah kunjungi. Dan waktu itu kita melihat jemaat Kristus karena penginjilan mereka itu banyak yang bertobat, dan di situ terjadi ada gereja-gereja yang dibangun. Sebab itu Paulus ingin untuk kembali mengunjungi mereka. Dalam perselisihan itu terjadi karena yang bernama Markus alasannya kepada Barnabas, dia ingin membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka dalam pelayanan, yaitu namanya Markus. Barnabas ingin membawa Markus serta untuk kembali menginjil, tetapi Rasul Paulus tidak setuju karena mereka itu Markus sudah meninggalkan mereka di saat-saat pelayanan, tidak setia, dan dia tidak mau mengajak. Waktu itu terjadi perselisihan karena seorang yang bernama Markus, dan Paulus memberitahukan alasan kepada Barnabas. Kita melihat konflik adalah realitas yang akan selalu kita hadapi. Itu dalam hidup ini pasti ada konflik antara satu dengan yang lain. Itu adalah realitas yang harus kita hadapi sebagai manusia.
cakupannya bisa kecil atau besar, atau terbatas, atau dalam komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, kita melihat kita harus sebagai orang percaya harus menggunakan ketopong keselamatan, menggunakan hikmat, menggunakan iman yang kita miliki di dalam kita menghadapi konflik-konflik yang ada dalam perjalanan hidup kita ini. Tanpa kita menggunakan pedang roh, yaitu iman, untuk menghadapi konflik itu kita bisa gagal dan terjadi hal-hal yang sangat membahayakan. Kita melihat konflik itu dapat menimbulkan hal-hal yang sangat membahayakan. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita selalu minta bimbingan daripada Tuhan. Dengan iman kita berharap kepada Tuhan, maka semua itu dapat diatasi dengan damai. Benarkah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Ia senantiasa merancangkan yang baik kepada umatnya? Jadi Tuhan itu selalu merancangkan yang baik. Kalau konflik itu terjadi dan kita selalu ada di dalam bimbingan Tuhan, maka Tuhan itu selalu merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dengan berpisahnya Paulus dan Barnabas, berita Injil dapat menjangkau daerah-daerah yang lebih luas lagi. Bahkan tercatat dalam Alkitab bahwa di kemudian hari Paulus kembali menerima Markus dan mengakui peringatannya dan mengakui pentingnya pelayanan yang ia lakukan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 11 dikatakan demikian. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Paulus menyadari walaupun sudah terjadi konflik, tetapi konflik itu dapat diatasi atas bimbingan Tuhan. Dan kembali dia membutuhkan Markus itu dalam konflik itu, dalam pelayanan dia selanjutnya untuk menjangkau tempat-tempat yang lebih luas lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya telah terjadi rekonsiliasi di sana. Sebagai umat Tuhan, mari kita hadapi konflik itu dengan bersandar penuh pada kehendak Tuhan. Kalau kita menghadapi konflik, entah itu dalam pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan yang kita hadapi, kita menghadapi konflik, mari kita pun jangan terjebak dengan ego pribadi kita. Kita selalu membesarkan ego kita, itu kita lupakan. Biarlah kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, supaya konflik itu dapat diatasi. Sadarlah bahwa konflik dapat dipakai Allah untuk menyatakan kehendak daripada Tuhan. Jadi konflik itu Allah bisa pakai untuk menyatakan kehendak daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali terjadi konflik. Entah itu konflik
yang sangat membahayakan, konflik yang besar atau kecil di dalam pekerjaan Tuhan pun sering kita hadapi. Dalam keadaan yang sedemikian, kita membutuhkan bimbingan, kita membutuhkan iman, kita membutuhkan Roh Suci, kita membutuhkan pedang roh, yaitu iman kita untuk menghadapi setiap konflik, supaya kita menjadi orang yang lebih sabar untuk menghadapi itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mampu meredakan konflik itu, walaupun konflik itu datang antara Barnabas dan Paulus, tetapi Tuhan akhirnya mempersatukan mereka kembali. Karena ada apa? Karena ada pedang roh, yaitu firman Tuhan dan iman yang mereka hadapi untuk menghadapi setiap konflik yang ada di antara mereka. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari dalam hidup ini kita selalu bergantung, kita selalu berharap, kita harus punya iman. Pedang roh itu kita pergunakan terus menghadapi tantangan hidup, peperangan, masalah, persoalan dalam hidup ini yang silih berganti. Kadang-kadang membuat kita lemah, tapi kita tahu ada pedang roh, yaitu kuasa Roh Suci, ketopong keselamatan itu. Iman kita ketopong keselamatan, kita pakai untuk menghadapi setiap konflik, kita pakai untuk menghadapi setiap tantangan. Dan saya yakin hanya dengan ketopong keselamatan yang melindungi kita, dengan iman kita, kita dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Dengan setia kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Seringkali di dalam dunia ini kita tidak luput untuk menghadapi konflik satu dengan yang lain. Tetapi kami yakin Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami membutuhkan ketopong keselamatan. Kami membutuhkan iman, Roh Suci yang selalu dapat mengendalikan kehidupan kita, supaya semua itu boleh terjadi bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang mampu mengatasi, Engkau yang mampu meredakan, dan ada konflik yang bisa mendatangkan berkat atas pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau tilik lawati beliau. Engkau tahu Tuhan tantangan hidup yang begitu berat, beban yang begitu berat yang Kau sudah tanggungkan ke atas pundak beliau. Tuhan, kami tidak berhenti berdoa. Engkau terus kuatkan, Engkau terus tambah-tambahi hikmat marifat. Tuhan, panjang sabar dan roh kasih. Setiap kebenaran firman-Mu, tidak ada satu pun yang Kau sembunyikan. Kau singkapkan melalui Ibu Gembala kami, supaya keluarga besar GPDI El Shaddai boleh lebih mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini, supaya kita boleh menjadi gereja-Mu yang semakin disempurnakan. Terima kasih, berkati Tuhan,
multimedia yang dengan setia melayani kami, balas mereka dengan limpah-limpah sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, syukur kami naikkan ke hadirat Engkau. Biarlah keluarga GPDI RSCAD menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Engkau, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkau yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Engkau yang melakukannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.